بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. من كتاب منهج سوي قال المؤلف حفظه الله ورعاه رضي الله عنكم: تلك هي بعض المعالم والآفاق الروحية للطريقة، وهي مشروحة بالتفصيل في كتاب الإحياء للإمام الغزالي، وفي كلام السادة العلويين ومؤلفاتهم، خصوصا الإمام عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى. ورغم وجود بعض الطرق الصوفية الأخرى في اليمن كالشاذلية والقادرية التي كان لها شيء من الانتشار هناك في بعض العصور، وسلك فيها عدد من الأعلام، إلا أن طريقة آل باعلوي كان هي الغالبة في تلك الأصقاع، وانتشرت انتشارا كبيرا في بلدان عدة، ذلك أنها طريقة واضحة المعالم تبتعد عن منهج التربية بالاصطلاح والرسوم الخاصة، فكانت قريبة المنال للعامة، عظيمة التأثير فيهم، لأنها في مدارجها الأولى حركة إيمانية قوية تناسب العام والخاص، أما في منتهاها فسلوك وعلوم باطنة أثيرة بالخواص. لقد كانت طريقة آل باعلوي تحتضن الطرق الأخرى وتتأدب معها ولا تنكر عليها، بل وتستجي من معانيها، حتى صرح محقق أئمتها أنها غزالية الظاهرة شاذلية الباطنة. يقول الإمام عبد الرحمن بالفقيه: فظاهرهم ما شرحه الإمام الغزالي من العلم والعمل على المنهج الرشيد، وباطنهم ما أوضحه الشاذلية من تحقيق الحقيقة وتجريد التوحيد. جل مجاهداتهم الاجتهاد في تصفية الفؤاد والاستعداد للتعرض لنفحات القرب في طريق الرشاد، والاقتراب إلى الله تعالى بكل قربة في صحبة أهل الإرشاد. وتميزت طريقة السادة آل باعلوي بمجافاتها لمظاهر الغلو التي ابتليت بها بعض طرق التصوف، لأنها جعلت مدار أمرها على تحقيق معاني السلوك الباطنة من إخلاص وتوكل وزهد وإقبال على الآخرة ونحو ذلك، والالتزام الآداب الغزالية، والمثابرة على طلب العلم والعمل به في أحوالها الظاهرة، دون تعدي ذلك إلى رسوم أو مظاهرة عارية عن المعاني. لقد نهج السادة العلويين الطريقة بمعانيها الحقيقية كسبيل إلى الآخرة، وطريق لإحياء معاني الربانية في الأمة. بركة. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah sebagian ajaran dan sendi kerohanian tariqah ini. Penjelasan terperinci tariqah ini terkandung dalam kitab Ihya karya Imam Ghazali, serta dalam ucapan para tokoh Sada Alawiyin dan tulisan-tulisan mereka, khususnya Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad rahimahullah. Walaupun terdapat tariqah sufi lain di Yaman seperti Syaziliyah dan Qadiriyah yang sempat populer pada masanya dan dianut oleh sejumlah tokoh ulama, akan tetapi tariqah Ba'alawilah yang paling dominan dan tersebar luas di berbagai wilayahnya. Ini tidak lain karena tariqah ini jelas ajaran-ajarannya tidak menggunakan metode tarbiyah yang penuh dengan istilah, rumus, serta simbol-simbol khusus sehingga mudah difahami oleh kalangan awam dan memiliki pengaruh kuat terhadap mereka. Dalam tahap awalnya, tariqah ini menekankan gerakan keimanan yang kuat yang selaras bagi kalangan awam maupun khusus. Adapun puncak tariqah ini masih dalam tariqah Alawiyah. Sebetulnya bukan satu-satunya tariqah ada di Hadramut tariqah Alawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya bukan satu-satunya tariqah di Hadramut tariqah Alawiyah, tapi ada tariqah yang lainnya sebelum ada tariqah Alawiyah. Tetapi yang banyak diminati saat itu adalah tariqah Alawiyah, sehingga banyak berpindah dalam tariqah
Alawiyah. Kenapa? Karena ajarannya jelas. Enggak ada metode-metode tarbiyah yang penuh dengan istilah, rumus, simbol-simbol khusus. Jadi ada duduknya begini, kalau baca tauhidnya itu harus begini, harus begitu, enggak ada. Thariqahnya jelas gitu loh. Enggak ada rumus-rumus, simbol-simbol tertentu, cara-cara khusus, enggak ada. Sehingga orang awam tertarik, enteng. Ya? Sehingga menjadi pengaruhnya sangat kuat. Thariqah Alawiyah ini dulunya itu adalah thariqah menekankan gerakan keimanan yang kuat. Fokus dengan keimanan. Dan ini adalah bukan untuk orang awam tapi orang khusus. Sampai nanti pada masa Abdul Haddad ditajdid thariqah Alawiyah ini. Sehingga menjadi thariqah Ahlul Yamin. Sehingga orang awam pun bisa mengikuti thariqah. Dulunya itu tahqiqul haqiqah. Yang ikuti thariqah Alawiyah ahlul haqiqah sudah. Haqiqahnya ditahqiq lagi. Wa tajridut tauhid. Sudah ahlu tauhid ditajrid lagi. Memurnikan tauhid. Ya, sehingga yang bisa masuk adalah gambarannya udah ini spesialis lah, dari dokter ke spesialis. Yang awam-awam ini akhirnya berat. Habib Abdullah bin Al-Haddad mentajdid thariqah itu menjadi thariqah ahli yamin. Sehingga persiapan untuk menjadi ahlul haqiqah dan akhirnya tahqiqul haqiqah diringankan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sampai sekarang ini. Jadi pencetus thariqah Alawiyah Al-Fiqhil Muqaddam Muhammad bin Ali, mujaddid thariqah Alawiyah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sampai sekarang yang berjalan ini adalah sudah thariqah yang sudah di tajdid oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dan thariqah ini adalah suluk dan ilmu batin. Thariqah Alawiyah dahulu suluk dan ilmu batin. Suluk dan ilmu batin. Suluk itu adalah bagaimana menjalankan secara zahir, kemudian ilmu batin. Sehingga zahir adalah pengamalan daripada ilmu zahir, kemudian ditambahi ilmu batin. Komplit jadinya. Dan ini tidak semua orang yang mampu, adalah orang-orang khusus. Orang-orang khusus. Terus Thariqah Ba'alawi merangkul thariqah-thariqah lain, menjaga adab bersama mereka, tidak mengingkari mereka, bahkan mengambil sebagian makna-makna yang terdapat pada thariqah lain. Bahkan para imam muhakkik thariqah Alawiyah menyatakan dengan jelas bahwa thariqah mereka zahirnya adalah Ghazaliyah dan batinnya adalah Syaziliyah. Imam Abdurrahman bin Bil-Faqih. Jadi dalam thariqah Alawiyah ini orang tidak dikekang harus ngikuti ini, tidak boleh ngikuti yang lainnya. Ngikuti thariqah Alawiyah boleh juga mengambil tabarruk dengan thariqah yang lain. Tidak pernah menyatakan ini yang benar, itu yang salah. Enggak ada, enggak boleh. Semua syuyukhut thariqah itu adalah mereka memberikan petunjuk bimbingan untuk manusia itu wusul ilallah subhanahu wa ta'ala dengan thariqah itu. Sehingga tidak boleh
menyalahkan thariqah yang lain. Dan thariqah Alawiyah ini juga mengambil beberapa amalan-amalan thariqah yang lainnya. Sehingga tidak terkekang orang yang mengikuti dalam thariqah Alawiyah tadi itu. Malah dijelaskan bahwa thariqah Alawiyah ini perpaduan antara Ghazaliyah dan Syadiliyah. Kalau Ghazaliyah itu dominan kepada zahir. Kalau Syadiliyah itu adalah dominan kepada batin. Sehingga dua-duanya dirangkai oleh Faqih Muqaddam menjadi thariqah Alawiyah. Setiap yang masuk dalam thariqah Alawiyah dengan sendirinya dia Ghazaliyah dan dia dengan sendirinya menjadi Syadiliyah. Nah. Terus Imam Abdurrahman bin Faqih berkata, lahiriah mereka sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, yaitu ilmu dan amal di atas jalan kebenaran. Sedangkan batiniah mereka sesuai dengan yang dijelaskan oleh Syaziliyah berupa mengkokohkan hakikat dan memurnikan tauhid. Olah batin yang dominan di kalangan mereka adalah sesungguh-sungguh dalam mensucikan hati, kemudian mempersiapkan diri untuk menghadang nafahat-nafahat anugerah yang dapat mendekatkan kepada Allah di jalan kebenaran dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis ketaatan bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Habib Abdurrahman bin Faqih ini salah satu tokoh thariqah Alawiyah. Beliau adalah murid Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih yang disebut Allamatud Dunya. Allamatud Dunya. Abu Haddad memuji muridnya sambil menyatakan ma fil akwan mithil Abdurrahman. Enggak ada nih yang di saat itu di seluruh antero dunia seperti Abdurrahman, karena begitu luas ilmunya. Beliau menyatakan lahiriah, zahir mereka thariqah Alawiyah ini diterangkan oleh Imam Ghazali, ilmu dan amal tapi dengan jalan yang kebenaran, laras dengan kebenaran, bukan ilmu amal kemudian yang bertentangan. Belum tentu amalan yang dianggap soleh manusia itu adalah baik di sisi Allah. Puasa itu baik enggak? Baik. Tapi kalau puasa ada di hari raya, maksiat saudara. Sholat itu baik. Tapi kalau sholat enggak ada sebab dilakukan setelah sholat subuh, jadinya haram hukumnya. Karena itu ilmu amal tapi yang selaras dengan kebenaran. Disinilah betul-betul Imam Ghazali itu sangat teliti dalam masalah ini. Jadi jangan ilmu itu digunakan alat untuk mencari jalan keluar kemauan nafsu. Tapi ilmu itu adalah cara kita beramal, amalnya ini harus benar. Maksudnya bukan dipas-paskan, dicocok-cocokkan dengan pikirannya. Kalau memang tidak boleh, ya nggak boleh. Jangan berpendapat menurut saya, tapi bagaimana? Tapi itu nggak ada. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhan kamu. Kebenaran itu dari Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu awas hati-hati. Setiap orang masuk masjid berarti beribadah. Kalau orangnya junub, haram. Perempuan yang haid, lubus ada di situ, haram. Setiap baca Quran berarti bagus. Kalau orangnya junub, haram baca Quran. Karena itu ilmu amal, tapi amalan yang selaras dengan kebenaran. Begitu. Nah itulah Imam Ghazali betul-betul teliti dalam masalah ini. Terus kemudian mana tadi itu? Kemudian
dipadukan dengan syadziliyah. Syadziliyah ini adalah untuk apa tadi itu? Tahqiqul haqiqah. Tahqiqul haqiqah. Saudara, tak kasih gambarannya. Kelapa misalnya. Kelapa itu terdiri daripada kulit, terdiri daripada daging kelapanya, tersimpan di dalamnya adalah minyak. Nah, kulit itu syariah, dohir, kemudian dagingnya itu adalah untuk batin, kemudian minyaknya itu hakikahnya. Itu hakikahnya. Nah ini kan berarti sudah harus melampaui dohir dan batin, baru akan bisa mendapatkan hakikah. Loh, thariqah ini minyak masih diekstrak, masih di apa istilahnya? Dimurnikan lagi, apa ekstrak ya? Apa itu istilahnya? Lebih di istilah lagi apa bahasanya obat itu? Ekstrak apa? Ekstrak ya. Ya. Jadi minyak masih dimurnikan lagi. Tahqiqul haqiqah. Tahqiqul haqiqah. Jadi enggak berhenti, yang penting inti tahu haqiqah. Udah gitu aja, tahqiq lagi haqiqahnya. Dimurnikan lagi. Itu dalam thariqah alawiyah. Kemudian memurnikan tauhid. Tauhid, ente kenal sama Tuhan ya. Ente kenal sama Allah. Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Bisa, Allah itu Maha Mendengar, Allah itu Maha. Kenal dengan tauhid, khalas meyakini itu semuanya. Tapi bagaimana kamu memurnikan tauhid kamu sehingga kamu melihat aku tidak mampu kecuali dengan Allah. Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga kamu tidak menyatakan aku sudah melakukan sholat, aku sudah melakukan ibadah, aku sudah bersedekah. Enggak, aku digunakan oleh Allah untuk bisa sholat. Aku diberi kekuatan Allah untuk bisa, sehingga tidak melihat dirinya beramal, tapi Allah menjadikan dia beramal. Kira-kira lucu enggak kalau ada pena tadi itu menyatakan pena telah menulis kalam, pena telah menulis. Enggak, pena digunakan untuk menulis. Orang-orang yang soleh tadi itu tajrid tauhid, ana tidak pernah melakukan apa-apa. Karena itu saya ini adalah digerakkan Allah untuk melakukan itu. Ana enggak pernah bangun masjid, ana enggak pernah mengadakan acara, ana enggak pernah mengajar, ana tidak pernah itu, ana belum beramal. Aku dijadikan oleh Allah untuk beramal. Sehingga dia melihat tidak ada yang ia lakukan apapun daripada kebaikan, tapi itu adalah murni kebaikan dari Allah untuk dia. Paham ya? Nah, karena itu ini tidak mudah, saudara. Dan ini adalah tajridut tauhid, ya, termasuk bagian daripada tajridut tauhid. Karena itu Allah bahasakan wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wa ma ramait, kamu tidak pernah melempar, karena enggak bisa manusia melempar, memanah. Nah, ketika kamu melempar, ini masih ada merasa dirinya tadi itu masih melempar. Tapi kalau sudah tajrid, walakinallaha rama, Allah yang menjadikan kamu melempar, bukan ana. Ana tidak pernah berjuang, tapi itu adalah kehendak Allah sehingga menggunakan aku ini untuk ban itu tidak pernah berputar,
Tapi ban itu diputar. Mesin itu tidak pernah bergerak, tapi digerakkan. Alam semuanya ini adalah digerakkan, tidak pernah bergerak. Apalagi kamu manusia, tidak berbuat, tapi kamu digunakan untuk bisa berbuat. Begitu. Nah, ini namanya tajridut tauhid. Ada banyak sekali yang berkaitan dengan itu semuanya. Kemudian olah batin, ada istilah olahraga, ini untuk dohir ya. Olah batin ini dominan di kalangan para alawin, yaitu mensucikan hati, namanya takhliyah. Kemudian mempersiapkan diri untuk menghadang nafahat anugerah, dapat mendekatkan kepada Allah di jalan kebenaran. Masya Allah. Saudara, Allah itu kalau mengucurkan rahmatnya, nafahatnya, ilmu laduninya dan lainnya, itu perlu wadah. Wadahnya apa? Hati orang-orang beriman. Hati orang-orang beriman. Cuma nggak mungkin kalau Anda ini mau mengucurkan susu, kecuali Anda lihat, wah wadahnya harus bersih dong. Nggak boleh kotor. Kenapa? Susu yang suci itu bisa menjadi najis kalau wadahnya najis. Susu yang bersih itu akan menjadi kotor kalau wadahnya kotor. Begitu juga Allah akan berikan hidayahnya, wilayahnya, nurnya, semuanya itu ke hati manusia. Dilihat, lah kalau masih najis, nggak layak untuk diisi. Lah kalau masih kotor, nggak layak untuk diisi. Dilihat banyak hasud, banyak cinta dunia, ambisi dan lainnya. Karena itu mereka punya olah batin. Bagaimana membuat hati ini bersih. Setelah itu menghadang untuk diisi rahmat Allah, diisi anugerah dari Allah, diisi madad, diisi ilmu, diisi barakah dan lain-lainnya. Begitu thariqah alawiyah, ada olah batin. Karena itu mereka itu menyediakan waktu untuk kholwah. Ada saat-saat untuk baca itu, untuk baca itu semuanya dalam rangka itu. Kemudian melatih batin, perlu bimbingan guru. Oh mungkin disuruh puasa, oh mungkin disuruh dia tadi uzlah, oh mungkin itu bimbingan guru tentunya. Nah. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis ketaatan bersama-sama dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudara, mendekatkan diri kepada Allah itu bukan dengan jarak. Ada orang menyatakan Allah itu di langit. Berarti kamu tadi itu semakin naik ke atas, semakin dekat sama Allah. Karena Allah ada di langit. Yang ada di pesawat lebih dekat kepada Allah daripada yang ada dalam sumur. Ini kan berarti menyatakan Tuhan itu ada arah. Di tempat-tempat tertentu, maha suci Allah itu begitu. Lalu mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah. Lewat perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah usahanya kamu. Artinya iktisab. Ya. Yang kedua, mendekatkan diri bergabung dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Bergabung dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Ketika ada dua-duanya, kamu orang berbuat taat dan kumpul dengan orang-orang yang berbuat taat, orang-orang yang soleh, maka kamu dapat dua di sini. Ketika kamu jadi dokter, kamu langsung praktek, itu enggak kurang bagus. Tapi ketika kamu menjadi dokter, kamu juga bergabung dengan orang yang ahli, yang sudah lebih berpengalaman, di situ kamu akan bisa menjadi dokter yang ahli, dokter yang hebat, dokter pilihan nantinya. Begitu juga, jangan asal karena punya ilmu, kamu amalkan, cari gabung dengan orang-orang soleh. Karena mereka lebih tahu bagaimana cara ibadah yang terbaik. Untuk dapat bimbingan mereka. Begitu cara mendekatkan diri kepada Allah. Malah khawatirnya keliru. Sebetulnya pengobatannya dengan obat yang ringan dikasih dosis yang tinggi. Kenapa? Kurang pengalaman.
Jangan cukup dengan yang ada pada diri kamu merasa kamu tidak perlu dibimbing lagi. Enggak bisa. Kamu harus bergabung dengan orang yang lebih senior kalau bahasa sekarang. Artinya yang lebih tahu, yang mereka sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan taat dan bergabung dengan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus Thariqah Barasadah Keluarga Bang Alawi memiliki nilai lebih atas thariqah lain karena menjauhi aspek-aspek berlebihan sebagaimana yang menimpa sebagian thariqah tasawuf. Thariqah ini menjadikan poros ajarannya berupa mentahqiq atau merealisasikan makna-makna suluk, yaitu ikhlas, tawakal, zuhud, mempersiapkan akhirat dan semisalnya. Kemudian menetapi adab-adab Ghazaliyah, berjuang keras menuntut ilmu dan beramal sesuai ilmu dalam aspek-aspek lahiriah tanpa menjadikannya sekedar simbol-simbol atau bentuk-bentuk dohir yang kosong dari makna. Para sada alawiyin telah menempuh thariqah dengan maknanya yang hakiki sebagai jalan menuju akhirat dan jalan untuk menghidupkan makna-makna ketuhanan di tengah umat. thariqah para sada Alawi ini nilainya kenapa dikatakan kok lebih unggul daripada thariqah yang lainnya? Ya karena tidak masuk dalam aspek-aspek yang berlebihan. Sebagaimana thariqah tasawuf yang lainnya. Kalau bahasa sekarang tidak tidak menampakkan karomah-karomahnya. Saudara Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu tidak menampakkan karomah-karomahnya. Beliau lebih menampakkan suluknya. Bagaimana syukurnya, bagaimana sabarnya, bagaimana. Karena itu cerita-cerita karomah itu bolehlah kamu pelajari. Tapi itu adalah nihaya. Itu bukan untuk supaya kamu dari itu bercita-cita begitu. Itu hasilnya adalah karena bidaya. Karena dasar-dasarnya dulu. Polisi itu enggak langsung dibawa pistol, saudara. Dokter itu nggak boleh langsung dia tadi itu kalau lulus dikasih suntikan atau dikasih alat-alat bedah, enggak. Masak itu tukang masak itu belajar masak langsung dijadikan direktur, nggak bisa. Belajar aja dulu. Jangan kamu berlebihan punya cita-cita menjadi ahlul karomah, jangan. Inti menjadi ahlul ta'ah dulu. Inti menjadi orang soleh dulu. Inti menjadi orang istiqomah dulu. Itu yang ditekankan, saudara. Tahqiq suluk ini. Itu yang harus ditekankan. Karena itu ada satu riwayat begini. Itu kan salah kalamnya min Ja'far Shadiq. La tatlubu minallahil karamah. Watlubu minhul istiqamah. Fa inna allaha lam ya'burukum bitalabil karamah lam ya'murukum bitalabil karamah walakinna ya'murukum bil istiqamah. Minta sama Allah untuk jadi orang yang istiqomah, bukan ahli karomah, sot-sotan itu dan jangan. Karena yang diperintahkan kamu itu adalah istiqomah, wastaqim kama umirta alladzina qalu binallah tsummas taqamu. Ketika kamu menjadi orang al-istiqomah, Allah yang akan berikan karomah. Nah, ini enggak. Belajar bagaimana jadi karomah. Akhirnya semedi. Akhirnya terperdaya sama jin. Lah kalau sudah sama jin, lebih menjadi orang gila daripada orang yang jadi wali. Lah kalau sudah begitu, Anda lihat bagaimana? Mengkultuskan besi, keris kah? Besi dikultuskan.
Ini semuanya terhina. Wesi koneng dikultuskan. Jadi hal-hal yang sepele menjadi istimewa. Tapi thariqah alawiyah tidak demikian. Mengajarkan Anda suluk. Anda dikenalkan dengan Allah, Anda dikenalkan dengan Nabi, Anda dikenalkan dengan orang soleh, Anda cinta dengan ibadah, Anda cinta dengan qiyamul lail, Anda cinta dengan sehingga ketika Anda sudah ke sana arahnya, Allah akan berikan karomah lewat perbuatan taat kamu dan istiqomah kamu. Begitu ajaran thariqah daripada alawiyah. Ala kulli hal, ini semuanya dapat dilihat daripada hasil mereka orang-orang yang sudah menjalani thariqah ini. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi penerus mereka semuanya. Amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.